Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin, amma ba'du. Para jamaah, Bapak dan Ibu jamaah sholat Isya, sholat tarawih, dan insyaallah sholat witir Masjid An-Nur Komplek Kedaung Hijau, betul ya? Karena tadi saya nyasar ke Komplek Kedaung yang lain, harapan Kedaung. Udah masuk satpam, saya nanya, Masjid An-Nur kenapa enggak di sini, Pak? Alhamdulillah kita ada pada malam ke-5 Ramadan tahun 1447 Hijriah. Puasa kita tinggal 24 hari lagi. Insya Allah mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya sehat walafiat, bisa menjalankan ibadah siam dan qiyam dengan baik, dengan ikhlas dan penuh dengan keimanan. Sabda Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, Allah akan jamin semua dosa yang pernah dilakukannya akan diampuni. Dan dalam hadis lain, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, sholat tarawih, dengan penuh keimanan dan ikhlas karena mencari ridho Allah, Allah akan ampuni semua dosa yang pernah dikerjakannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang maghfurin, telah memasuki bulan Ramadan yang sedang kita jalani, dan insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa bisa melaksanakannya dengan baik. Bapak dan Ibu, supaya puasa kita memperoleh predikat unggul, kalau akreditasi dan PT itu ada peringkat-peringkat baik atau cukup, lalu baik, lalu ada istilah unggul atau baik sekali. Itu syaratnya tentu tidak mudah untuk bisa memperoleh predikat yang unggul. Kalau akreditasi dan PT nggak mudah, maka Ramadan juga tampaknya supaya memperoleh predikat yang unggul itu ya tidak terlalu mudah. Karenanya kita mesti mengenal ada istilah al-muhbitat dan al-mufattirat. Kalau yang al-mufattirat kita pasti bisa menjaga, karena puasa itu pasti sah kalau selama menjalankannya tidak melakukan 4 hal. Apa itu 4 hal? 1, makan. Kalau puasa jangan makan, udah pasti gak sah kan? Yang kedua, minum. Itu mesti ditahan dan itu membatalkan. Yang ketiga adalah jima, siang hari Ramadan, makan, minum, jima. Yang terakhir adalah al-qai'u amdan, muntah secara sengaja. Jadi kalau muntah yang disengaja itu membatalkan puasa. Dan insya Allah ke-4 hari ini kita jalankan sudah sukses selama 4 hari ini. Masih ada berapa hari? Ya. Atau tinggal berapa hari lagi ya? Insya Allah puasa kita tahun ini 29. Kalau yang Muhammadiyah 30, karena Pak memulainya kemarin di hari Rabu kan. Nanti akan menjalani lebaran pada
Maret. Jadi kalau yang mulainya Kamis berarti 29, kalau yang mulainya Rabu berarti 30. Mungkin nggak yang mulai Rabu itu kemudian nanti lebarannya tanggal 19. Kalau terjadi itu mohon siap-siap ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu? Karena biasanya untuk nyemplungin santan untuk bikin opor itu mesti tahu betul-betul besok atau lusa lebarannya. Kalau tidak tahu persis bisa basi itu opor, gitu. Nah ini insya Allah tahun ini sehingga mengalami itu karena hanya beda di awal. Tapi nanti sepakat lebarannya itu tanggal 20. Walaupun nanti tetap akan diawali dengan sidang isbat di akhir Ramadan. Itu biasa di Indonesia begitu. Sehingga kita bisa ikut yang 29 itu pemerintah menetapkannya itu. Bisa juga yang 30 kalau memulainya sudah hari Rabu. Ngomong-ngomong di masjid ini mulai terawih hari Rabu atau hari Selasa? Mulai terawih? Rabu. Mulai terawihnya Rabu, puasanya Kamis kan itu ya? Jadi teman-teman yang sudah Muhammadiyah sholat tarawihnya hari Selasa, karena Rabunya mau puasa. Nanti kalau peristiwa bukan sekarang, mudah-mudahan sekarang yang terjadi. Pernah suatu saat kita masih menjalani puasa, tetapi sebelahnya sudah pada takbiran. Lalu yang sudah kadung mau niat puasa jam 8 ngepel, karena ngelihat teman-teman ya puasa. Lalu dia mendadak ikut buka jam 8 siang itu, jam 8 pagi. Padahal dia belum sholat Id. Lalu saya tanya orang yang begini, ini hari itu hari apa itu? Hari bingung nasional. Kenapa? Karena dia sudah nggak puasa karena mendengar takbiran, tetapi dia nggak sholat Id. Sholatnya baru besok, gitu. Nah kalau itu pernah terjadi begitu, maka harapannya tahun ini hanya beda di awal, tetapi insya Allah nanti akhirnya sama. Insya Allah seperti itu, mudah-mudahan. Nah karenanya untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita, selain 4 hal yang tadi ditahan dan kita sudah sukses menahan itu, maka juga mesti ada upaya untuk tidak melakukan 5 hal lain yang dikenal dengan al-muhbitot. Al-muhbitot berasal dari kata-kata habito yahbatu, itu artinya menghapus atau melenyapkan atau menghilangkan. Jadi pahala puasa, ganjaran orang berpuasa itu bisa hilang, bisa lenyap akibat melakukan salah satu dari 5 yang Rasulullah sabdakan, khamsun yufattirna shaimah. Ada 5 hal yang bisa membatalkan atau tepatnya melenyapkan, menghilangkan pahala puasa. Puasanya sah, tapi nilainya barangkali hanya 5 atau mungkin agak mendingan ya 5,75 lah, mendekati 6 gitu. Tapi untuk 90 apalagi 100 jauh. Karena apa? Karena terkontaminasi dengan beberapa hal yang oleh Rasulullah dianjurkan betul untuk meninggalkannya. Bukan hanya selama Ramadan, terlebih lagi bulan Ramadan. 5 itu apa? Yang pertama al-kadhibu, bohong. Kalau puasa jangan bohong. Di luar puasa juga jangan bohong. Di luar puasa dilarang, terlebih lagi di saat sedang puasa, maka jangan sampai berbohong. Karena kalau orang pernah bohong sekali, itu keduanya bohong, ketiganya bohong, terus seterusnya bohong terus. Karena rangkaian kebohongan kedua itu akibat ada dari kebohongan pertama. Misalnya dikatakan, Anda kenapa nggak kuliah kemarin? Sakit, padahal nggak sakit, hanya ngantuk, gitu. Sakit apa? Sakit mah. Udah ke dokter sudah, padahal kedua ketiga itu bohong terus semua itu. Gara-gara yang pertama semua sudah bohong. Nah itulah, jadi al-kadhibu itu untuk harus dihindari selama bulan Ramadan, dan di luar Ramadan juga jangan dilakukan. Yang kedua adalah al-ghibatu. Ghibah. Ghibah itu gosip. Biasanya kalau gosip diawali begini, tahu nggak, gitu.
mau ngomong itu tahu nggak? Kenapa? Nggak nyangka ya, ternyata gitu. Jadi kalimat-kalimat yang diawali dengan berita begitu, atau tapi ini off the record ya, jangan ngomong-ngomong ya. Ini yang tahu cuma kita berdua ya. Ngomongnya begitu, padahal seluruh kampung tahu semua itu. Seluruh orang di kampung itu tahu semua. Ya gara-gara diomongin. Nah itulah kebiasaan seperti itu sebetulnya sangat berpotensi menghilangkan, menghapuskan sama sekali pahala puasa. Dalam satu riwayat, tepatnya dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan, suatu saat rombongan Jawa, tepatnya peperangan di zaman Rasulullah, yang terdiri dari beberapa rombongan itu termasuk Rasulullah ada di situ. Tetapi misah ketika mau mendirikan kemah. Satu rombongan sedang mendirikan kemah, berbagi tugas, ada yang memasak, ada yang mengumpulkan kayu bakar, ada yang mendirikan kemahnya, ada siap-siap. Di antara orang itu ada yang tertidur pulas. Satu di antara itu ada yang tertidur pulas, lalu diomongin sama yang lagi kerja. Enak aja tidur. Nah, jadi diomongin sama lagi tidur nih dong, karena saking capeknya itu tiduran. Lalu diomongin, gini aja nanti kita kerja itu yang tidur itu nanti kita gasi dia mencari lauk. Kita kan ada yang masak, ada yang sedang memasak, ada yang apa segala macam. Nanti ini orang ini kita tugasin mencari lauk. Betul saja ketika sudah selesai, kemah sudah didiriin, masak sudah matang, nasinya atau rotinya sudah tinggal menyantap, tapi masih kurang lauk. Nah, tugas kamu nanti. Begitu bangun langsung tugas kamu sekarang mencari lauk. Kebingungan dia cari di mana lauk. Akhirnya orang ini pergi ke kemah sebelahnya agak jauh. Di situ ada Rasulullah. Orang ini tanya, ya Rasulullah, mohon maaf saya ditugasi oleh rombongan sana untuk mencari lauk. Kata Rasulullah, lauk? Iya ya Rasulullah. Bukankah saudara kamu tadi yang 2, yang 3 orang pada satu rombongan sama kamu itu sudah pada makan daging gitu? Kata begitu. Enggak Rasulullah, belum ada yang makan. Ayo kita buktikan. Rasulullah bersama sahabat itu mendekati orang yang tadi pada gosipin dia lagi tidur. Jadi Rasulullah dengan kehendak Allah, ayo coba muntahin apa yang kamu ngomongin tadi. Begitu muntah ternyata ada gumpalan-gumpalan daging. Itu menunjukkan bahwa betul-betul ini yang namanya gosip itu sama dengan makan daging saudara yang yang sudah mati. Tuh. Makan daging orang kanibal itu gosip itu. Yang paling terkenal seseorang yang di Purbalingga itu, ya, karena dia pernah menggoreng ya, daging neneknya kan gitu. Ada yang di saat yang digoreng gitu. Nah itu terkenal. Nah ini orang yang melakukan gosip sama dengan memakan daging saudara. Al-Quran yang mengatakan gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Janganlah kalian menggosip satu dengan yang lain. Maukah kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Pasti kalian nggak mau, pasti kalian benci hal itu. Ini isyarat bahwa ternyata memang ghibah itu luar biasa. Apa cirinya tadi? Jangan bilang-bilang ya. Emang kamu belum tahu? Memang tahu. Nah, jadi kalau begitu itu gosip. Menceritakan keadaan orang lain dan orang lain nggak suka dengan cerita itu. Kalau nyata, walaupun nyata itu sudah namanya ghibah. Apalagi kalau ngarang, itu namanya fitnah. Yang ketiga adalah an-namimah. Namimah ini tindakan yang bersifat provokatif dan pelakunya namanya provokator. Dan ini biasanya namimah ini kaitan dengan perseteruan antara satu kelompok dengan kelompok lain, antara A dan B, lalu dia justru meruncingkan perkara itu. Itu yang makanya disebut sebagai tumbak cucuan. Ya kesana kemari ngadu domba. Itu termasuk juga yang akan merontokkan pahala puasa. Nah, oleh karenanya di bulan Ramadan kita betul-betul harus menghindari, tidak boleh bohong, jangan ghibah, jangan melakukan namimah,
Dan juga yang keempat, syahadatul zur, memberikan kesaksian yang tidak benar, memberikan kesaksian palsu. Ini termasuk bisa menghapus pahala puasa, dan katanya kita tidak boleh menyampaikan hal yang tidak benar. Ini mirip dengan bohong. Dan yang terakhir adalah an-nadru bisyahwah, melihat, mengamati, memandang dengan penuh syahwat. Ini di bulan Ramadan tidak boleh. Ini dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah disebutkan bahwa sekalipun sebetulnya halal dilihat. Misalnya kita melihat pasangan kita siang hari, ternyata timbul sesuatu yang menggerakkan nafsu, itu sudah bisa mengurangi. Kalau malam sih bebas, jangankan dilihat, dipegang juga boleh, gitu. Itu yang namanya an-nadru bisyahwah bukan hanya yang diharamkan, yang halal pun bisa mengurangi pahala puasa. Karenanya harus hati-hati, dan terlebih lagi kalau yang diharamkan itu betul-betul bisa mengurangi, bahkan merontokkan pahala puasa. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.